Rosana, selamat pagi Ros. Kaila Zahra, kelas berapa kamu Kaila? 7B, Bu. Oke, selamat pagi. Sehat ya? Oke, Karuna dan Melisisa. Halo, selamat pagi. Pagi, Mam. Ya, Siva, selamat pagi Siva. Oke, baik. Kita akan mulai materi pembelajaran PJJ Matematika pada hari ini. Silahkan kalian gabung nanti bisa nyusul ya. Fani, selamat pagi Fani. Oke, baik. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat, ya. Nah, sekarang materi kita berikutnya adalah mengenai perkalian bilangan bulat. Ada beberapa hal yang pahami pada awal-awal kalian mempelajari perkalian bilangan bulat. Kalian sudah pernah dapat di SD materi ini. Jadi nanti di SMP kita hanya perdalam tentang perkalian bilangan bulat ini. Paling tidak kalian sudah punya bekal untuk mempelajari ini. Sebelum saya lanjutkan, untuk review tugas kalian yang kemarin, tugas bilangan bulat yang kedua, semua anak sudah mengumpulkan, hanya tinggal kira-kira berapa ya, 3 sampai 5 yang belum, karena kendala koneksi. Jadi untuk kedua kalinya, MemCH acungi jempol ke kamu, ke kalian semua, anak-anak MMK di 7 ABCDE, pengumpulan tugas bilangan yang kedua, ya. Ini dipertahankan untuk tugas-tugas berikutnya, sehingga sekali lagi kamu tidak menumpuk tugas. Setiap kali ada jadwal pelajaran mapel apapun, ada tugas langsung kerjakan, jangan ditunda, gitu ya. Baik, untuk perkalian bilangan bulat, kita akan membahas yang pertama adalah tentang arti perkalian bilangan bulat. Kalau kamu mengalihkan A kali B itu artinya apa sih? Perkalian bilangan bulat itu bisa meliputi perkalian bilangan positif dengan positif, negatif dengan negatif, atau bilangan positif dengan negatif. Misalkan, kalau kalian pernah nggak kalian sakit ke dokter, kemudian dapat resep ya, dapat resep dari dokter. Di resep itu tertulis aturan untuk minum obat, ya, aturan untuk minum obat. Misalnya nih, aturannya di dalam resep itu tertulis 3 kali 1 sendok makan. 3 kali 1 sendok makan. Berarti kamu minumnya obat itu berapa kali? Siva, berapa kali Siva? 3 kali, Bu. Oke, 3 kali. Setiap kali minum berapa sendok? 1 sendok. Oke, berarti 3 kali 1 itu kamu minumnya 3 kali, setiap kali minum 1 sendok. Beda dengan aturan misalnya 1 kali 3 sendok. Beda lagi. Kalau 1 kali 3 sendok berarti kamu minum obatnya cuma sekali, dan sekali minum itu sebanyak berapa sendok? 3 sendok. Kalau sama-sama 3 sendok, tapi aturannya beda. Jadi kamu yang besok mau jadi dokter, perhatikan nih. Kalau bikin resep, kamu harus paham apa arti perkalian. 3 kali 1 sendok berbeda dengan 1 kali 3 sendok. 3 kali 2 tablet berbeda dengan 2 kali 3 tablet. Meskipun sama-sama yang diminum itu 6 tablet. Tapi nggak bisa kok terus langsung aturannya langsung diminum sekali 6 gitu, jadi nanti kamu overdosis nanti gitu ya. Oke, calon-calon dokter tolong perhatikan materi ini. Sehingga kita bisa simpulkan kalau kita melakukan perkalian A kali B, perhatikan ini ya, A kali B itu berarti kita menjumlahkan B sebanyak A suku. A kali B berarti B tambah B tambah B tambah B sebanyak A suku. Itu ya, bukannya A sebanyak B suku. Pahamannya jangan terbalik. Gitu ya.
Jadi arti perkalian A kali B secara umum diartikan sebagai menjumlahkan B sebanyak A. Penjumlahan berulang B sebanyak A. Berikutnya, ya, kamu lihat A kali B berarti menjumlahkan B sebanyak A suku. Kalau saya mengalihkan 7 kali 12 berarti saya menjumlahkan 12 sebanyak 7 suku. Berbeda artinya dengan 12 kali 7. Kalau 12 kali 7 saya menjumlahkan 7 sebanyak 12 meskipun hasilnya sama. Sama-sama berapa nih? 7 kali 12 itu 84. Tapi artinya berbeda. Jadi ingat lagi tadi kalau kamu sakit resepnya oleh dokter itu dibuat seperti apa? Nah, pemahamannya seperti itu ya. 6 kali negatif 20 berarti saya menjumlahkan negatif 20 sebanyak berapa kali, Nak? 6. Sebanyak 6 kali. Oke, itu ya. Baik, kita lanjutkan. Kalau kita mempelajari tentang perkalian bilangan bulat, kamu di EJ sudah pernah dapat ya. A kali B itu positif kali positif hasilnya adalah positif. Ini kamu lihat hasilnya di sini. Kalau kita jumlahkan sama-sama bilangan positif atau sama-sama bilangan negatif hasilnya positif. Kalau yang kita kalikan itu negatif dengan positif, hasilnya adalah negatif. Perkalian 0 itu hasilnya 0. Meskipun 0 itu dikalikan dengan positif atau negatif, tetap hasilnya adalah. Nanti akan kita bahas sifat bilangan 0 ini pada sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Ya, ini kamu sudah belajar ya. A kali B sama dengan AB. Min A kali min B sama dengan AB. Nih, gambarnya di sini sudah bisa dipahami ya. Jadi kalau yang dikalikan itu sama-sama positif atau sama-sama negatif hasilnya positif. Tapi kalau yang dikalikan berbeda hasilnya negatif. Oke, lanjut. Nah, ini ingat tadi ya, di slide pertama tadi saya sudah menerangkan nih. 5 kali 3 berarti saya menjumlahkan 3 sebanyak 5 kali. 5 kali min 3 berarti saya menjumlahkan min 3 sebanyak 5 kali. Ya, bisa dipahami ya. Mengapa positif kali negatif kok ketemunya negatif? Dari sini kita bisa memahami itu. Berikutnya, ini untuk dicoba nanti. Ya, 7 kali negatif 3, 9 kali negatif 3 berarti saya menjumlahkan min 3 sebanyak 9 kali. Ketemunya negatif 27. 7 kali negatif 8 berarti saya menjumlahkan negatif 8 sebanyak 7 kali. Ketemunya negatif 56. Min 4 kali min 12 saya menjumlahkan min 12 sebanyak berapa kali? 4 kali. Jadi min 12 tambah min 12 tambah min 12 tambah min 12. Oke. Yang terakhir 5 dikalikan negatif 11 nanti ketemunya sama dengan negatif 55. Ini bisa kamu coba di rumah. Benar nggak sih kalau 9 kali negatif 3 kok ketemunya negatif 27 gitu ya. Dengan berpijak pada arti perkalian tadi. A kali B berarti saya menjumlahkan B sebanyak A. Lanjut. Ya. 5 kali 3, 15. 4 kali 3, 12. 3 kali 3, 9. 2 kali 3, 6. Semua berkurang 3, 3, 3. Ini berkurang 1. Yang dikalikan B-nya itu tetap, tetapi A-nya berkurang 5. Di sini 4, di sini 3, di sini 2. Maka selalu berurutan berkurang 3. Nah, sekarang gimana kalau negatif 3 kali 5? Negatif 5 kali 3. Negatif 5 kali 3. Coba kamu ngitungnya gimana? Negatif 15. Berdasarkan pada, tapi negatif 15 ya, bisa kamu buktikan nanti dari sini ya pembuktiannya. Saya yakin kalau min 5 kali 3 itu semua juga pasti sudah tahu ketemunya berapa? Negatif 15 itu ya. Oke. Nah, dari analog yang tadi yang dikurangi 1, dikurangi 3, ini kamu lihat nih. Di sini 5, 4, 3, 2, 1, 0, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Semua berkurang 3. Akhirnya ketemunya berapa ini anak-anak? Negatif 15. Yang dipentingkan di sini bukan kamu bisa ngitung berapa hasilnya, tapi kamu memahami min 5 kali 3 itu artinya apa sih?
Min 5 kali 3 dengan 3 kali min 5 itu hasilnya sama-sama 15, tapi beda artinya. Ya. Baik, kita lanjut. Sekarang bagian yang terakhir nih, kita akan membahas mengenai sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Seperti halnya waktu bahas mengenai penjumlahan. Ya. Yang pertama, perkalian antara bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat. Jadi, perkalian pada bilangan bulat itu bersifat tertutup. Nggak mungkin kalian melakukan perkalian antara bilangan bulat hasilnya pesan, tidak mungkin. Ya. Jadi, sifat yang pertama adalah sifat tertutup. Perkalian bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat. Sifat yang pertama. Lalu yang kedua, hasil perkalian bilangan 0 dengan bilangan bulat sama dengan 0. Nih, kamu lihat. A kali 0 itu sama dengan 0 kali A sama dengan 0. Contoh, 13 kali 0. Berarti kan kamu menjumlahkan 0 sebanyak 13 kali, toh? Ya nggak? 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 sebanyak 13 kali, ketemunya juga sama dengan berapa, nak? 0. Ini salah satu cara untuk membuktikan kenapa sih perkalian dengan bilangan 0 itu hasilnya sama dengan 0. Itu kamu bisa pahami dengan tadi arti perkalian pada bilangan bulat. 45 kali 0, berarti saya menjumlahkan berapa sebanyak berapa kali? 0 sebanyak 0 sebanyak 45 kali. Berapa nanti? 0. Ya. Jadi mengapa perkalian bilangan bulat dengan 0 itu hasilnya sama dengan 0? Sifat yang berikutnya. Adanya unsur identitas pada perkalian. Kalau kemarin kamu ingat, unsur identitas pada penjumlahan itu kan 0 ya. Jadi kalau kita menjumlahkan bilangan bulat itu dengan 0, hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri. Nah sekarang, unsur identitas dalam perkalian berapa? 1. 1. Mengapa 1? Mengapa 1 unsur identitas? Karena bisa jawab? Nadia bisa jawab? Karena jika bilangan dikalikan dengan angka 1 akan hasilnya bilangan itu sendiri. Ya, benar. A kali 1. A kali 1 itu berarti kan saya menjumlahkan 1 sebanyak berapa kali? Sebanyak A kali, toh? sebanyak A. Sebanyak A kali. 1 tambah 1 tambah 1 sebanyak A. Nanti hasilnya pasti juga siapa, nak? A. Nah, pintar. Oke, contoh. 14 kali 1. Berarti saya menjumlahkan berapa sebanyak berapa? 1 kali 1 menjumlahkan 1 sebanyak 14 kali. 14 kali. Jadi ketemunya bilangan itu sendiri. Bilangan itu sendiri berapa tadi? 14. Oke, jadi dalam perkalian itu unsur identitasnya adalah 1. Ya, lanjut. Sifat yang keempat. Adanya sifat komutatif atau pertukaran. Ya. Pada waktu bahas penjumlahan kemarin juga ada sifat komutatif, toh. A tambah B sama dengan B tambah A. Nah, juga ada nih. Kalau kita mengalikan A kali B, hasilnya akan sama dengan siapa, nak? B kali A. Jadi pertukaran. Amelia Cinta Putri Raharja, selamat pagi. Pagi, Bu. Nah, kamu serius sekali ya, cantik sekali. Kamu sudah mandi ya, kok? Sudah, Bu. Udah. Ada sarapan belum, Putri? Sampun. Oh, sampun. Nggih, lanjut nggih. Baik. Sifat pertukaran atau komutatif? Ada pertanyaan? Tidak ya? Tidak. Talita, Mboten. Talita. Baik, sifat yang kedua yaitu adanya sifat pengelompokan atau asosiatif. Kalau ada 3 bilangan bulat, maka berlaku sifat asosiatif. Kamu lihat di sini secara umum, A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Yang sebelah kiri itu kita ngaliin siapa dulu? A
A kali B dulu baru dikalikan dengan siapa, nak? C. Sekarang yang sebelah kanan, kita kalikan siapa dulu? B kali C. Dikalikan dengan siapa? A. Hasilnya sama. Hasilnya sama nggak? Sama. Ya. 3 kali min 6 kali 4 hasilnya akan sama dengan 3 kali min 6 kali 4. Kamu lihat ini sama hasilnya sama-sama negatif 72. Lanjut yang berikutnya. 16 perkalian bilangan bulat berlaku sifat distributif atau penyetaraan. Kamu lihat ini. A kali B ditambah C itu sama dengan A kali B ditambah A kali C. Ini distributif perkalian terhadap penjumlahan. Perhatikan di sini ya. Jadi didistribusikan si A ini. A dikalikan dengan B ditambah A dikalikan dengan siapa? C. Distributif perkalian terhadap penjumlahan. Ini tandanya tambah. Yang kedua ada distributif perkalian terhadap pengurangan. Kamu lihat ini tandanya kurang ya, sehingga A kali B dikurangi C itu hasilnya akan sama dengan A kali B dikurangi A kali C. Sifat distributif. Contohnya nanti bisa kamu lihat di sini. Ya. 5 kali min 27 ditambah 12 itu akan sama dengan hasilnya sama dengan 75. Dan sebagainya, gitu ya. Jadi, kalau boleh kita simpulkan, ada berapa tadi? 6. 4 perkalian bilangan bulat. Yang pertama apa tadi? Sifat bilangan 0. Yang kedua, sifat tertutup. Yang ketiga, unsur identitas, ya toh? Yang keempat, komutatif. Ya, ada 6 sifat pada perkalian. Baik. Oke, jangan coret-coret ya saudara-saudaraku, anak-anakku. Tidak boleh coret-coret. Pesan dari Pak Arif. Oke. Karena paparanku sudah selesai, setelah ini nanti kamu bisa kerjakan tugas bilangan bulat 3. Tugas bilangan bulat 3 itu bisa kamu buka modulmu halaman 22. Buka modul halaman 22. Ya. Sudah? Ada lembar kerja 1.3. Sudah ketemu belum? Sudah. Ada lembar kerja 3 dan 1.4. 1.4 dari modul halaman 1.3 dan 1.4. Tugasmu adalah mengerjakan kedua lembar kerja itu, ya. Enaknya ditulis soalnya di buku tugas atau langsung di modul? Modul. Oh, langsung di modul aja. Oke. Berarti modul aja, Mak. Ini tidak di buku tugas ya. Jadi kalau tadi memang Mau tanya, Bu. dikerjakan di buku tugas lalu kirim. Tapi kalau di modul itu nanti uyu-uyuan jawabannya kan panjang-panjang. Gimana? Oh, buku tugas saya, Bu. Buku tugas apa? Ditulis soalnya aja, Bu. Ya, gini aja ya. Saya udah terlanjur nulis ini nih. Soalnya nanti kalau di modul itu jawabanmu itu terlalu banyak. Ada soalnya lagi memsi agak susah ngoreksi. Jadi sudah ya, yang sudah tertulis di sini biar tertulis ya. Dikerjakan di buku tugas, lalu dikirim jawabannya itu ke emailnya MemCH, enggak ke Google Classroom. Dan sekarang Ditulis soalnya atau tidak? Oh tidak, soalnya tidak usah ditulis ya. Langsung kamu tulis jawabannya. Kalau ada caranya ya ditulis caranya. Itu ada tabel-tabel sih soalnya. Jadi kamu harus nyalin dengan teliti. Gitu ya. Sepakat ya. Dikerjakan di buku tugas, kemudian kamu foto, lalu kamu upload, kamu kirim foto dari jawabanmu itu ke emailnya MemCH. Ini emailnya MemCH ini nih. Kristinawidiwahyudi27@guru.smp.belajar.id.
Paling lambat hari Sabtu kira-kira selesai nggak ya anak-anak ya? Selesai. Rabu ya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oke, Sabtu saya harapkan sudah selesai. Nanti hari Sabtu MC akan cek emailku siapa saja yang sudah mengirim. Kemudian nanti update-nya hari Minggu atau hari Senin. Nanti hari Sabtu mungkin saya nggak usah ngasih tugas saja ya, tapi kamu tetap mengerjakan yang ini karena banyak nih, nanti takutnya kamu nggak selesai gitu ya. Jadi kemungkinan Hari Sabtu matematika free. bukan free, tapi kamu harus menyelesaikan 1.3, 1.4 gitu ya. Takutnya nanti kalau hari Sabtu saya ngasih tugas lagi, ini lembaga kerjamu yang ini belum selesai, nanti numpuk-numpuk lagi, gitu ya. Jadi ini langsung dikerjakan, kemudian nanti kalau tidak cukup waktunya sampai hari Sabtu dikerjakan. Kalau kira-kira di emailnya hari Sabtu, emailnya MC hari Sabtu sudah pada ngumpulin ya, nanti kita ketemu lagi di hari Sabtu. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Oke, kalau tidak, atau nanti kalau misalnya kamu ada pertanyaan bingung, silahkan chat lewat grup besar ya, nggak usah japri. Nanti kalau japri sukanya tenggelam chatmu ya. Nanti materinya akan saya kirim di grup paparannya MC tadi. Gitu ya anak-anak ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Pelajaran ini. Selamat belajar ya, selamat pagi. Ya, Bu. Coba tampilkan wajahnya dulu semua, MC pengen lihat nih. Belum pernah ketemu. Ayo kamera on semua. Aduh, aku pengen lihat murid-muridku yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Ampun, Ayune. Kapan kita ketemu ini? Ayo, kapan ketemu? Semoga segera bisa tatap muka ya. Ayo, Andini. Ayo, semua kameranya. Aku pengen lihat nih. Han semua yuk. Muhammad, Andini, Retni. Ayo. Ya ampun, cantik-cantik, ganteng-ganteng muridku. Aku juga ganteng ya, Mem ya. Ada bareng. Oke, tak foto sebentar ya. Ini Andini mana? Andini bagus, Gamalia mana ya? Ayo on kamera dong ya. Si bagus sudah lihat. Bilkis mana? Nah, semua ganteng-ganteng yuk. Bagus, Gamalia. Oke. Awas senyum, tak foto dari sini. Iya. Sip. Sip. Lagi sekali lagi senyum dong. Ya gayanya Mel, gaya. Bagus. Kalau on kamera kamu nih. Oke, terima kasih. terima kasih. Selamat belajar. Setelah ini kamu kerjakan 1314 ya. Kirim ke MCH. Pas dulu. Nanti minggu depan kita balik ke Classroom. Supaya kamu belajar juga PJJ lewat email. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Sehat selalu. Salam untuk Bapak Ibu di rumah ya. Salam untuk mama di rumah. Saudara. Dadah. Terima kasih banyak, Mam CH. Ya, dadah. Terima kasih, Mam CH. Maksud. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Mas, baca namanya. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Mam CH. Iya, sama-sama.